Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Candido Ibrahim Kurniawan Putra dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen dengan NIM B131240118 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perceraian dalam Pernikahan. Sebelumnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu tanpa pertolongannya. Tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran saya. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hubungan perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Menurut bahasa, talak artinya menceraikan atau melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut syara adalah melepaskan ikatan pernikahan yang sah atau bubarnya hubungan perkawinan. Bentuk perceraian ada beberapa. Yang pertama adalah talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada istri. Dan yang kedua ada huluk, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan membayar iwat atau tebusan kepada suami yang berupa pengembalian mahar atau mas kawin kepada suami. Yang ketiga ada ilak. Dalam hukum Islam ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan atau dibatasi 4 bulan atau lebih. Dan yang keempat ada dihar. Dihar berasal dari kata dahar, artinya punggung. Maksudnya suami berkata kepada istri, engkau dan aku seperti punggung ibuku. Bahwa dihar menurut istilah yaitu ucapan kasar yang dikatakan kepada suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu seperti ibu atau mahram suami. Dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami. Yang selanjutnya, hukum perceraian dalam Islam. Yang pertama adalah wajib, yaitu jika suami telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar kafarah sehingga pihak istri teraniaya karenanya. Yang kedua adalah haram, yaitu jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau menceraikannya dalam masa suci, tapi istri menjalankan kewajiban dengan baik seperti melayani suami dengan sepenuh hati. Yang ketiga ada sunnah, yaitu apabila suami tidak sanggup lagi untuk membayar atau mencukupi kewajiban seperti nafkah, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat ada mustahab, yaitu jika seorang istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mengerjakan sholat, meski suami telah mengingatkan dengan keras kepada istrinya agar sholat, dan jika istri tidak bisa menerima keadaan ekonomi maka talak dianjurkan. Yang kelima ada mubah, yaitu jika seorang istri yang mempunyai akhlak tidak terpuji, jelek,
yang suka mabuk-mabukan seperti itu, memperlakukan suami dengan semena-mena, atau keberadaannya yang berbahaya, dan keinginan atau cita-cita di dalam sebuah pernikahan tidak mungkin tercapai karenanya, maka talak dianjurkan. Yang terakhir ada makruh, yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada istri yang salehah dan berakhlak yang baik dengan tidak ada alasan yang jelas, karena hal demikian bisa mengakibatkan istri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudaratan. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya perceraian. Yang pertama yaitu talak, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Talak yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada istri. Yang kedua ada huluk, yaitu perceraian atas kehendak istri dengan membayar iwat atau mengembalikan mas kawin kepada suami. Yang ketiga ada sikok. Menurut istilah fiqh, sikok adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan yang satunya dari pihak istri. Yang keempat ada fasok. Fasok yaitu merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Yang kelima ada tahlik talak, yaitu suatu talak yang digantungkan kepada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian. Yang ketiga ada ilak. Ilak yaitu bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Yang selanjutnya ada dihar, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti suami berkata kepada istri dengan menyerupakan istri itu sebagai ibu atau mahram suami. Yang selanjutnya ada lingan. Lingan itu orang yang menuduh istrinya berbuat zina padahal tidak, dan tidak mengajukan 4 orang saksi, maka dia harus bersumpah dengan memakai nama Allah sebanyak 4 kali bahwa dia benar dalam tuduhannya. Dan yang terakhir ada kematian. Putusnya hubungan perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami ataupun istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain mempunyai hak waris atau harta peninggalan. Yang selanjutnya adalah cara mencegah untuk tidak terjadi perceraian. Seperti yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Ini dapat membuat komunikasi kepada pasangan lebih menjadi baik. Dan yang kedua, belajar memaafkan. Meskipun tidak mudah untuk memaafkan kesalahan pasangan, namun itu merupakan salah satu kunci utama untuk menjaga kelanggengan hubungan. Yang ketiga, saling memberi ruang. Dengan saling memberi ruang, Anda dan pasangan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai serta memberi kesempatan untuk rindu. Yang keempat, terbuka dalam masalah finansial. Sejauh ini masalah finansial juga salah satu faktor terjadinya perceraian. Dan yang terakhir yaitu saling berkompromi. Berkompromi bukan berarti menyerah, melainkan suatu cara untuk mencari titik tengah dan perbedaan tersebut. Kunci terpenting dari kompromi adalah kesabaran dan keinginan untuk mengerti satu sama lain. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah perceraian di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, semoga kita bisa dijauhkan dari hal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.